Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Ya, untuk kota Kandangan khususnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekarang ada berbagai wilayah atau desa yang terdampak banjir ya. Khususnya itu di tempat saya Ustadz, di Desa Bangkau, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Karena curahnya air hujan akhirnya terdampak banjir, cuman banjirnya itu tidak sampai naik ke atas rumah, hanya di teras-teras saja. Bahkan ada di Desa Negara, Banjarbaru dan Muning Baru itu ada airnya itu sampai masuk ke dalam rumah. Itu karena biasanya rumah-rumahnya itu tongkat atau tunggulnya itu kurang tinggi atau masih dikatakan rendah. Nah, semoga curah hujan tidak begitu deras lagi dan lekas surut. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat Al-Quran, sebelum kita berbincang kepada narasumber kita atau istilahnya diskusi lah, kembali saya mengingatkan untuk kiranya sudi untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen, dan juga share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa kasih kritik dan saran sehingga channel ini bisa berkembang dan lebih bermanfaat khususnya untuk kaum muslimin pada umumnya ya. Sebelum kita masuki perbincangan juga yang akan diberikan oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Zulkifli Al-Hafiz MAG, yang mana beliau ini adalah seorang pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Raudhatul Amin Putri ataupun Putra ya Ustadz ya. Nah, jadi di sini kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah diajak untuk berbincang-bincang pada hari ini di podcast Humas PTK Raudhatul Amin. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Ustadz ya. Ya, alhamdulillah baik, sehat walafiat. Mohon doa semoga terus bisa diberikan kesehatan, kemudian diberikan umur yang panjang dan bermanfaat, khususnya untuk bisa terus mengabdi untuk Al-Quran dan juga untuk agama kita, agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sehat ya Ustadz lah, walaupun cuaca sering tidak mendukung ya Ustadz ya. Iya, cuaca seperti ini ya memang bisa rentan dengan penyakit, khususnya flu, apalagi bagi saudara-saudari kita yang tadi terkena musibah banjir. Ya, kita harapkan agar senantiasa menjaga kesehatan karena sangat rawan di musim hujan dan musim banjir ini dengan penyakit. Dan jangan lupa untuk terus beribadah, terus berdoa dan memperbanyak membaca Al-Quran, karena dengan Al-Quran insya Allah akan menjadi obat penyembuh untuk kesehatan kita semua. Ya sahabat Al-Quran, pada kali ini kita akan membahas terkait pengalaman Ustadz kita, bagaimana beliau masa jadi santri, pendidikan ataupun secara menghafal ataupun pengalaman-pengalaman yang lainnya. Karena apa? Karena kata filosof, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, semoga dengan kita berbincang-bincang dengan narasumber kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran yang bisa kita terapkan, yang kita ikuti langkah jejak beliau, yang bisa kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya baik, untuk pertanyaan pertama saya agak tertarik nih dengan gelar antum Ustadz. Gelar yaitu Ustadz Zulkifli Al-Hafiz MAG. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini adalah Al-Hafiz di situ. Nah, yang saya ketahui Ustadz, Al-Hafiz di kalaunya biasanya itu di Arab ataupun yang lainnya itu adalah gelar Al-Hafiz itu untuk orang yang hafal beberapa ribu atau bahkan jutaan ribu hadis gitu. Nah, ya, kalau menurut gelar antum itu seperti apa Ustaz? Ya, terima kasih Ananda Fadli. Jadi kita dulu sejak usia kurang lebih 15 tahun atau mungkin setelah lulus setara SMP atau sanawiyah yang mulai menghafal Al-Quran. Nah, karena setelah lulus MI atau Madrasah Ibtidaiyah setara dengan SD, masuk ke pondok pesantren Salafiyah atau belajar kitab. Nah, 3 tahun, kemudian 3 tahun berikutnya baru hafal Al-Quran di pondok pesantren Tahfizul Quran Ad-Dahlaniyah Negara. Nah, jadi di pondok tahfiz itu memang di dalam ijazah kita atau syahadah kita memang tercantum di sana, dikatakan bahwa bagi yang sudah khatam
menghafal Al-Quran di sana ya bisa dikatakan lulus ya atau wisuda. Nah, dia tercantum di dalam syahadah itu bahwa yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan gelar Al-Hafiz. Nah, memang kalau dalam bahasa kita tradisi Indonesia bagi para penghafal Al-Quran memang disebut dengan Al-Hafiz, berbeda dengan definisi Al-Hafiz sebagaimana di dalam ilmu hadis. Kalau ilmu hadis memang jelas bahwa yang namanya Al-Hafiz itu adalah bagi orang-orang yang hafal hadis ribuan bahkan puluhan ribu hadis dengan sanadnya seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Haytami Ibnu Hajar, Al-Asqalani dan lain sebagainya. Nah, tetapi di penyebutan kita di Indonesia bukan hanya kita di Kalimantan tetapi sudah di daerah lain juga demikian. Bagi mereka yang hafal Al-Quran, bahkan bukan hanya hafal Al-Quran tetapi paham tafsirnya dan ilmu-ilmu yang lainnya dari Al-Quran, juga disebut dengan atau diberikan gelar dengan Al-Hafiz. Jadi hanya sekedar penyebutan dalam tradisi bahasa saja ya. Artinya kalau kembali kepada kitab ya memang Al-Hafiz itu bagi orang-orang yang hafal hadis ya kan. Nah, artinya bahasa itu digunakan di tradisi kita Indonesia juga untuk orang-orang yang hafal Al-Quran. Nah, kira-kira yang demikian yang bisa kita jelaskan, dan itu memang ada tercantum di dalam syahadah yang kita dapatkan. Nah, kalau di syahadah yang lain hanya dicantumkan sebagai hamalatul Quran juga ada, artinya berhak menjadi seorang hamalatul Quran dan sebagainya. Itu jadi itu asal muasal atau sebab musababnya kenapa ada dicantumkan itu. Nah, walaupun tidak ada itu ya tidak masalah. Karena apa? Karena gelar itu bukan gelar akademik ya kan? Artinya hanya sekedar gelar di pondok dan tidak didaftarkan dalam artian sebagaimana gelar-gelar sarjana ya kan atau magister. Nah, itu biasanya karena itu resmi ya kan, terdaftar gelar akademik, maka itu dicantumkan. Kalau ini ya terserah mau disebut atau tidak jadi masalah. Jadi kalau orang ingin menyebut Al-Hafiz ya silahkan ya kan. Kalau kita dari pribadi ya jaranglah mencantumkan itu. Kalau orang sering biasanya kalau menulis nama kita ya tidak masalah, ini tidak melanggar aturan juga ya, jadi hanya sebagai tradisi ya Ustaz ya, tradisi yang sebagai tradisi saja. Nah, di masyarakat kita di Indonesia khususnya untuk membedakan antara ulama yang hafal Al-Quran dengan ulama-ulama yang lain ya, termasuk mungkin kalau ulama fikih kan harusnya kan ada al-faqih ya kan. Kalau ulama hadis harusnya al-muhaddis. Kalau kita di sini kan biasanya jadi yang mereka ahli hadis bukan disebut al-hafiz tetapi al-muhaddis. Banyak kan ulama-ulama kita yang sudah mungkin bergelar profesor, doktor bidang hadis, maka al-muhaddis. Seperti misalnya Habib Umar juga orang menyebut al-muhaddis. Kalau hafal dengan sanadnya al-musnid ya, dengan punya sanad yang banyak atau hafal beberapa sanad. Nah, seperti itu. Nah, jadi secara istilah dalam agama kita memang ada definisi tertentu. Tapi ya pemakaian dalam tradisi ya memang seperti itu ya kan. Artinya gelar itu diberikan atau penghargaan ya mungkin dari masyarakat sebenarnya, seperti gelar kiai, gelar ustadz dan sebagainya, itu kan masyarakat yang memberikan gelar ya kan. Tidak harus ada pengakuan berupa ijazah di atas kertas, tidak ya kan. Mungkin seperti itu juga Al-Hafiz itu biasanya di masyarakat itu berlaku. Cuma karena kebanyakan orang menganggap Al-Hafiz itu dari kitab itu memang orang yang hafal hadis ya, seperti itu. Itu diantaranya. Nah, terkait dengan ini Ustaz, pendidikan atau pesantren antum Ustaz, untuk pesantren itu apakah menetap di satu tempat saja ataupun berpindah-pindah seperti santri yang pada lainnya? Ya, jadi setelah dulu saya lulus di MI atau Madrasah Ibtidaiyah setelah SD, langsung masuk ke pondok pesantren. Satu pondok pesantren Salafiyah, pondok pesantren kitab. Namanya Pondok Pesantren Al-Muradiyah. Ya, dia di situ memang khusus untuk belajar kitab, nahwu, shorab dan sebagainya. Jenjang pendidikannya memang 6 tahun. Jadi mulai dasar
sampai mulai dasar kitab Melayu sampai kitab Arab Gundul belajar di sana. Dan waktu itu belum mondok atau masih pulang pergi saja, karena tidak jauh, hanya kurang lebih beberapa kilometer dari rumah, jadi naik sepeda dekat aja ya, naik ke menuju ke pondok pesantren itu. Nah, baru setelah naik kelas 4 di Al-Muradiyah, nah lalu ada ketertarikan ya, terutama dari orang tua ya. Kalau dari bapak saya sendiri, ketika itu tidak ada memilah-milih mau pondok pesantren mana, yang penting kan orang tua kemana ingin mengarahkan. Nah, jadi setelah selesai kelas 3 di Al-Muradiyah belajar kitab, naik ke kelas 4, nah orang tua kan tertarik. Ada istilahnya sempat berkenalan dengan pimpinan Ad-Dahlaniyah, yaitu almarhum Kiai Haji Abdul Mujib Jazuli rahimahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada beliau. Nah, berkenalan, berbincang-bincang, lalu akhirnya orang tua atau abah khususnya tertarik, ingin memasukkan ke pondok tahfiz. Nah, akhirnya langsung diminta, akhirnya maukah menghafal Al-Quran tahfiz di mana di negara juga, artinya di negara. Ya sudah, orang tua kita pengen, ya Allah memasukkan ke sana, ya bismillah. Nah, izin Allah, apalagi waktu itu pondoknya masih baru Ad-Dahlaniyah, belum lama, dan santrinya masih waktu itu kalau yang mondok kurang lebih 4 orang dengan saya ketika itu. Jadi kami berempat yang mondok, sisanya yang lain pulang pergi. Jadi pulang pergi juga bisa ketika itu. Nah, jadi selama 3 tahun itulah kan mondok di sana sambil masih mendalami kitab di pondok pesantren Al-Muradiyah. Jadi dari pondok tahfiz ke pondok Muradiyah juga sama, naik sepeda juga karena tidak terlalu jauh. Nah, jadi 3 tahun sampai kelas 6 Al-Muradiyah, 3 tahun di Ad-Dahlaniyah, jadi kedua-duanya selesai. Jadi dapat ijazah kitab juga ada, dan ijazah tahfiz tadi yang di dalamnya tercantum Al-Hafiz tadi. Nah, jadi disitulah kita menyelesaikan pondok kitab sekaligus pondok tahfiz Al-Quran. Nah, kemudian baru setelah itu lanjut ke Martapura, ke Darussalam. Ya, belajar kitab sekaligus tabarukan dengan yang namanya Darussalam dan juga Martapura ya. Ketika itu masih pengajian almarhum Bapak Guru Sekumpul juga masih berjalan. Alhamdulillah sempat mengikuti. Nah, bahkan sebelumnya pun, sebelum kita mondok ke Darussalam Martapura itu sebenarnya sudah sering dibawa ya, diajak oleh orang tua ke majelis sekumpul. Karena dulu abah itu sebulan sekali paling tidak ke sekumpul. Nah, jadi sering dibawa atau diajak oleh abah ke sekumpul. Jadi sudah tahu. Nah, akhirnya ketika diminta masuk ke Darussalam atau ke Martapura oleh abah, ya luar biasa senangnya karena bisa setiap hari mungkin atau setiap minggu hadir di pengajian abah Guru Sekumpul. Nah, itu kita sangat tertarik luar biasa. Jadi masuk ke Darussalam itu biasanya memang kalaunya sudah selesai di Pondok Negara Al-Muradiyah itu belajar kitab, biasanya kalau ke Darussalam itu sudah masuk ke tingkat kuliah ya. Jadi hanya 3 tahun di sana. Nah, 3 tahun menyelesaikan di Darussalam tingkat kuliah, dan 3 tahun juga mengikuti pengajian abah Guru Sekumpul. Alhamdulillah. Nah, sehingga abah pun yang sering tiap bulan berangkat juga langsung aja menginap di asrama dulu. Nah, sehingga tidak bingung lagi kalau mau ke Sekumpul kemana, biasanya kan tinggal datang asrama. Alhamdulillah. Nah, itu diantaranya. Nah, baru setelah itu kita ingin tabarukan ke Pulau Jawa ya, istilahnya kan di sana tuh terkenal para hafiz Al-Quran atau penghafal Al-Quran, para kiai-kiai yang alim di sana dan bersanad. Nah, ini kita tertarik ingin mengambil berkah ke sana. Nah, akhirnya kita cari-cari informasi dengan kawan-kawan di pondok mana di Jawa bisa tabarukan untuk mengambil sanad Al-Quran ya, ijazah. Nah, akhirnya kita komunikasi, ketemu dengan kawan ya, Ustadz Haji Khairani ya, sekarang Jambah. Nah, karena beliau sudah di sana di Jawa, jadi ketika pulang
minta bawa lawan sidin, artinya minta dangane kemana terserah aja, pokoknya pondok tahfiz di Jawa. Nah akhirnya oleh Ustadz Haji Khair diarahkan kita ke pondok pesantren tahfiz Fathus Salam di Ampel. Nah karena ujar Ustadz Khairani di situ taparak sedikit ya Allah kan, dengan dekat dengan pelabuhan, dengan bandara, kalau hendak pulang ibaratnya hendak pulang pergi seorangan kawah aja, dan di situ ada beberapa orang kita orang Banjar. Nah banyak kata sidin, kita nyaman sedikit ya terserah sidin aja kan. Nah itu sama, dan orang tua siap kan membelikan tiket kapal laut gitu-gitu, masih ramai kapal lautnya. Jadi ke Jawa itu naik kapal laut. Nah di situ ya kurang lebih 2 tahun lah di sana. 2 tahun. Nah, selain kita di pondok itu juga sering jalan-jalan main-main ke pondok-pondok tahfiz yang lain juga sama Ustadz Haji Khairani juga. Nah, selain itu juga sama kiai, sama anak kiai Gus yang mengajak jalan-jalan ke pondok tahfiz lain, terutama ikut khataman. Jadi alhamdulillah walaupun hanya di satu pondok tetapi sering diajak untuk melihat-lihat pondok tahfiz yang lain di Jawa sana. Nah itu tuh diantara pengalaman kita mondok tahfiz ya, dan juga pondok kitab. Jadi alhamdulillah kedua-duanya sempat mempelajari baik kitab maupun tahfiz. Nah kalau saya lihat ya Ustadz, dari pengalaman antum jadi santri ketika masih belajar mengajar, itu orang tua itu sangat antusias kepada pendidikan Ustadz. Kalau saya boleh tahu, mohon maaf ini, apakah orang tua itu bekerja sebagai apa pada waktu saat Anda masih santri? Iya, ketika kita sejak kecil ya atau waktu mondok itu orang tuanya bekerja sebagai petani ya. Ya kalaunya musim orang behuma ya, jadi behuma. Kalau musimnya banyu dalam seperti saat ini kan musim iwak, mencari iwak. Jadi istilahnya petani dan juga nelayan. Jadi karena memang beliau ingin memfokuskan anak ini untuk menuntut ilmu. Nah, artinya ketika kita mondok, orang tua ya jarang lah meminta, menyuruh, mendangani. Artinya kalau yang mendangani silahkan, kalau ada masalah. Nah, artinya yang penting fokus menghafal, fokus menuntut ilmu. Nah, urusan masalah biaya ongkos ya alhamdulillah, mungkin karena ketulusan dari orang tua dan juga kesungguhan ya, yang namanya rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah khawatir kekurangan. Bahkan ketika kita mondok di Watapura khususnya ya kan banyak kitab-kitab yang harus dipersiapkan, yang harus dibeli. Nah, kalau kita ngomong atau berpadah lawan orang tua, terutama abah anak nukar ini ya alhamdulillah kada pernah artinya sidin itu keberatan dalam artian mengeluh kada ada duitnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah ada aja rezekinya. Nah, apalagi ya ajar abah kitab ini artinya harta yang berharga itu yang istilahnya tidak ada nilainya walaupun dibeli dengan harga berapapun. Nah, tapi itu sebagai harta simpanan yang berharga. Makanya kita bila minta untuk dibelikan kitab berapapun harganya, beliau pasti mengabulkan, tidak pernah kaina dahulu mahadang ini mahadang itu luar biasa. Bahkan ketika kita ingin ke Jawa pun lawan abah pada anak ke Jawa adalah siap aja beliau. Artinya tidak ada masalah, artinya insya Allah ada aja rezekinya ya, itu. Dan alhamdulillah juga ketika dari kesungguhan beliau demikian, nah kadang-kadang rezekinya bisa langsung lewat kita sendiri, tidak melalui abah. Jadi sehingga ketika abah hendak memberi ongkos biaya bulanan dan sebagainya, langsung aja kita sampaikan sudah ada sebagainya. Bahkan di Jawa pun demikian juga. Nah itu artinya rezeki Allah Ta'ala jamin lah, baik melalui orang tua atau melalui kita sendiri. Yang penting kita sungguh-sungguh ketika belajar, ketika menuntut ilmu. Nah, itu antaranya. Jadi orang tua sangat mendukung ya Ustadz ya? Ya alhamdulillah sangat mendukung. Dia luar biasa sangat mendukung, dan kita anak-anak beliau juga saudara-saudara dari saya juga semuanya menuntut ilmu. Silahkan insyaallah
dibentuk karena kebetulan saya 6 orang bersaudara ya. Saya anak yang kedua, yang pertama juga sempat juga ke Jawa ya. Ke Dalwa dulu. Kakak saya itu memang dulu sempat ke Dalwa cuman tidak sempat selesai karena istilahnya bahasa kita kan garing ya, kada tahan ya, tidak sampai selesai. Tapi alhamdulillah saya yang berangkat ke Jawa bisa menyelesaikan pendidikan di sana. Nah, ketika masih jadi santri itu pengalaman apa yang terkesan dalam ketika masih santri itu, kalau dalam istilahnya dalam hidup atau ketika masih jadi santri itu Ustaz, berkesan gitu? Iya, memang pengalaman kita selama menjadi santri itu yang paling berkesan adalah kedekatan kita dengan guru kita atau guru yang membimbing kita. Ya kalau istilah dalam ilmu tasawuf itu kan guru murabbi ya. Yang senantiasa menjaga kita, memberikan nasihat kita yang tidak bosan-bosannya untuk senantiasa membimbing, mengarahkan. Nah, tapi kunci utamanya selama kita mau mengikuti apa kata guru kita, kata murabbi pembimbing kita, insya Allah apa yang kita inginkan akan tercapai. Jadi tidak ada istilah mengatur diri sendiri, itu tidak ada. Bagaimana guru mengatur kita, kita ikuti. Kalau kita menganggap itu adalah murabbi kita. Nah, jadi tidak ada istilah itu hanya ucapan beliau saja. Kita bisa sendirilah, atau kita anggap ini kada sesuai lagi, kada cocok lagi dengan zamannya. Misal itu kan berarti kan kita tidak menganggap ini sebagai murabbi. Nah, yang namanya kita murabbi, kita tunduk, berkhidmat, sami'na wa ata'na kepada beliau. Nah, sehingga ya apa yang kita inginkan, misalnya ingin seperti beliau ya berhasil, alhamdulillah seperti beliau juga. Nah, gitu juga ketika kita mondok kitab, ya, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, ikuti jalan yang sudah beliau arahkan. Karena apa? Karena kita yakin karena beliau sudah mencapainya, otomatis kita harus mengikuti bagaimana jalan beliau mencapai itu. Nah, ketika kita menuntut ilmu, jadi insya Allah akan sampai juga sama seperti beliau. Nah, apapun itu, baik kita belajar nahu, nasihat dari guru ilmu nahu seperti itu, ilmu fikih seperti itu juga. Nah, jadi tidak ada istilah kita menganggap ini guru ini sudah ketinggalan zaman atau ini tidak sesuai, atau istilahnya itu dalam hati itu i'tirat kata orang sekarang ya Allah. Nah, mengkritik guru walaupun dalam hati. Nah, yang namanya guru murabbi kita ya kita ikuti. Nah, jangan sedikit pun ingin berbeda dengan beliau, karena beliau sudah sampai kepada makam itu, berarti kalau kita ingin sampai seperti beliau harus ikuti jalan beliau, kira-kira seperti itu. Antum Ustaz pernah mondok di tahfiz. Nah, saya ingin tahu dan bagaimana nih khususnya untuk sahabat-sahabat Al-Quran yang bagi para pemula menghafal Al-Quran. Nah, bagaimana kiat-kiatnya Ustaz, cara mendapatkan hafalan atau cara menghafal dengan mudah agar hafalan itu lekas dapat masuk dalam otak kita. Yang kedua itu bagaimana cara murojaahnya, dan yang ketiga itu bagaimana cara menjaganya Ustaz, bagaimana? Iya, terima kasih Anda Padli. Jadi memang ketika kita awal-awal pertama kali ya menghafal Al-Quran tuh ya pasti ya agak bingung, susah juga ya. Susah ya, susah itu mau dari mana awalnya, mau bagaimana ya. Yang namanya kita tidak tahu, tapi ya dengan ada guru pembimbing kita ikuti saja apa kata beliau kan. Nah, hafal seperti ini ya kita seperti itu, kita coba terus. Nah, yang jelas yang namanya awal-awalnya itu ya pasti ada susah ya, ataupun bingung ya kan, macam-macam lah ya kan. Nah, tetapi pada intinya satu saja nasihat dari guru kita, yang penting kita istiqomah, kita konsisten, konsekuen, kemudian juga terus saja. Nah, karena yang namanya Al-Quran sudah jelas itu dimudahkan untuk dihafal, ya mau tidak mau tinggal kita saja mau atau tidak menghafalnya. Nah, jadi dengan istiqomah itulah kita harus menumbuhkan kemauan yang kuat. Nah, jadi target-targetnya kan sudah disampaikan oleh guru, paling tidak menghafal sehari seini misalnya kan, ya sehalaman lah paling tidak sehari, caranya begini. Nah, diantaranya caranya kita hafal. Kalau ayatnya yang pendek-pendek kita hafal misalnya per ayat, hafal dulu sampai istilahnya
sudah bisa tanpa melihat mushaf, baru ayat berikutnya juga sama demikian. Nah, sampai berapa ayat ya tadi, makanya perlu kesabaran. Tapi kalau kita istiqomah insya Allah sabar, dalam artian yang penting harus hafal hari ini satu halaman, entah itu setengah jam, sejam, 2 jam. Nah, tetap istiqomah. Ya, tetap istiqomah. Nah, jadi yang kita istiqomahkannya itu adalah targetnya itu. Nah, oleh karena itu untuk istiqomah memang berat. Jadi wajar kalau almarhum Abu Guru Songkumpul mengatakan bahwa istiqomah itu lebih hebat daripada mempunyai 1000 karomah, ya kan? Nah, karena memang berat menjalani yang namanya istiqomah tadi. Nah, seperti kita kadang-kadang menghafal ada yang kita anggap sulit, akhirnya kalau kurang sabar ya sudah stop, berhenti atau istirahat dulu. Nah, padahal sebenarnya yang namanya menghafal itu kalau istiqomah tidak ada istirahat sebelum selesai tugas menghafal. Nah, jadi mau berapa jam nah yang penting harus diusahakan hafal dalam target itu. Nah, jadi perlu kesabaran untuk istiqomah tadi. Nah, kemudian setelah kita hafal, kita setorkan. Nah, selesai disetorkan kita ulang lagi. Nah, terutama ketika kita setorkan pasti ada kan koreksi kesalahan ketika menghafal itu. Nah, atau ada bimbingan dari guru. Nah, ya, duduk itu kita ulangi, kita perbaiki kesalahan yang tadi sudah disampaikan atau dikoreksi oleh guru. Nah, sehingga kita ulang sampai kesalahan itu tidak ada lagi, bahkan istilahnya sudah mungkin kuat tanpa muka mushaf. Nah, maka hafalan berikutnya akan mudah lagi karena hafalan yang telah lalu sudah istilahnya kalau dimurajaahi akan tidak sampai hilang, itu artinya tidak sampai tidak terbaca lagi, tapi masih ada, bisa dibaca. Nah, jadi hafalan gitu. Nah, tadi terkait istiqomah, ketika kita bisa menjaga keistiqomahan dalam menghafal ya, akan semakin diberikan kemudahan ternyata. Nah, dalam artian kita misalnya awalnya hanya targetnya 1 halaman bisa meningkat ke 2 halaman atau 1 lembar. Nah, kita pertahankan lagi beberapa juz misalnya, kita meningkat lagi bisa. Nah, jadi paling akhir dulu saya sempat menghafal hafalan baru itu 2,5 lembar. Hafalan baru ya, hafalan baru atau 1/4 juz. Jadi 4 hari 1 juz. Nah, itu berkat istiqomahan dari awal. Kurang lebih kalau tidak salah sudah masuk hafalan juz 25 kalau nggak salah itu. Nah, karena kita merasakan artinya memang betul kata guru bahwa kalau kita mau istiqomah, hafalan itu akan semakin mudah. Nah, itu kalau dari segi menghafal baru ya. Nah, kemudian dengan murajaahnya juga sama demikian. Nah, jadi kita murajaah, kita istiqomahkan 1/4 juz 1 hari atau 4 hari itu 1 juz. Nah, jika kita terus meningkat, nah, yang penting tidak ada istilah mut-mutan ya kata orang sekarang tuh. Kalau kita rajin misalnya banyak, kalau kita malas sedikit ya kan. Nah, itu kan tidak istiqomah, tidak konsisten, biasanya itu akan justru malah semakin sulit. Nah, jadi bagaimanapun, sesulit apapun ya, sesusah apapun, harus punya tekad, pokoknya saya harus menghafal hari ini, saya harus setor hari ini. Nah, baik itu hafalan tambahan ataupun hafalan murajaah. Nah, jadi bisa berjalan keduanya, sehingga ketika kita khatam kurang lebih 1,5 tahun ya, setor itu sudah ada kurang lebih separuh, artinya mungkinnya. Nah, karena sambil murajaah sambil nambah, jadi tinggal 1,5 tahun karena sekaligus menghabiskan di pondok salafiyah tadi kan. Nah, jadi 3 tahun, jadi 1,5 tahun itu murajaahnya lagi kan, murajaah setor terus, murajaah juga meningkat sampai terakhir bisa setor 1 juz satu kali maju ya kan. Nah, itu artinya semakin mudah. Tetapi yang paling kita pegang sampai sekarang kata guru adalah harus istiqomah dalam menghafal. Nah, ujian berat metode apapun kalau tidak istiqomah ya juga sulit. Ya. Nah, jadi kalau untuk metode ya memang setiap orang berbeda-beda ya caranya. Nah, tapi yang harus disamakan adalah konsistennya dalam menghafal ataupun istiqomahnya. Nah, itu pesan dari guru yang sampai sekarang kita ingat dan kita terus jalankan. Bahkan kita minta kepada seluruh santri
atau bagi seluruh penghafal Al-Quran, ya itulah memang betul bahwasanya yang namanya istiqomah itu bisa menyampaikan kita kepada tujuan kita, tetapi yang namanya menjalin istiqomah itu berat. Perlu kesabaran, ya kan? Perlu kesungguhan dan lain sebagainya, kira-kira itu. Terkait bagaimana cara kan mendapatkannya itu mudah Ustadz, cuman menjaganya ini yang lebih sulit. Nah, apalagi khusus saya Ustadz yang sudah berkeluarga, soalnya kan apalagi kayak seperti antum yang sudah mempunyai anak, bagaimana itu Ustadz ya? Tadi kan sudah cara menghafalnya, murajaahnya, lalu bagaimana cara menjaganya Ustadz biar istiqomahnya? Iya, kalau untuk menjaga juga sudah ada kan panduan atau bimbingan dari guru bahwa bagi penghafal Al-Quran itu minimal mewiridkan hafalan itu adalah 5 juz satu hari paling tidak minimal. Bukan berarti kita harus 5 juz itu satu kali duduk, ya kan? Tapi bisa habis sembahyang 1 juz, habis sembahyang 1 juz. Jadi kan 5 juz itu bisa dibaca. Yang penting kalau memang ada satu sholat misalnya tidak dibaca, di sholat yang lain ada waktu panjang bisa 2 juz seperti itu. Nah, itu kan minimal dalam artian sesibuk apapun ya harus ada murojaah itu minimal 5 juz satu hari. Nah, baik itu ketika berkendara ya Ustadz ya. Bisa sambil nyetir, sambil naik kendaraan, ya, sambil naik sepeda kan bisa membaca. Dan tidak harus dengan tartil, yang penting didengar oleh telinga, yang penting kita murojaah. Mau baca cepatnya artinya dalam artian target kita misalnya 1 juz itu setengah jam kah ataupun 20 menit lah paling tidak. Nah, yang penting ada dibaca, menyempatkan waktu. Tidak harus yang duduk di istilah kata bahasa kitanya ya Allah. Nah, itu yang utamanya. Jadi menjaga. Itu memang perjanjian dengan guru ya kan. Harus istiqomah. Apalagi kalau bulan Ramadan ya kalau lebih banyak lagi waktu harus ditingkatkan lagi. Nah, 10 atau 15 ya. Bahkan sampai khatam ada ya? Bisa sampai khatam. Nah, kalau memang kita sanggup waktunya ya kan, bisa membagi waktu, yang penting ada. Nah, dan pesan guru juga yang terakhir artinya kalau memang sudah kita wiritannya Al-Quran, wiritan yang lain lebih kurang tidak jadi masalah. Nah, artinya tidak perlu kita harus mengejar memperbanyak misalnya membaca wiritan ini itu, tapi Al-Quran justru malah terabaikan. Nah, artinya lebih baik kita menjaga Al-Quran kita yang diutamakan walaupun yang lain kurang, bukan berarti abaikan, ya kan? Nah, itu kan pesan guru, artinya jangan sampai karena kita sibuk mengejar amaliyah ini, wiritan itu, Quran justru malah terabaikan. Jangan sampai kata guru kita. Nah, Ustaz, terkait masalah belajar mengajar, untuk profesi atau pekerjaan Ustadz selain belajar mengajar, apakah ada yang di lain gitu? Ya, sementara ini kan kita diberikan amanah untuk memimpin pondok pesantren Tahfizul Quran Rodatul Amin di sini. Dan metodenya ataupun kurikulumnya kita mengikuti sebagaimana yang guru sampaikan, baik itu di pondok tahfiz saya dulu di Ad-Dahlaniyah ataupun juga di pondok tahfiz Fathus Salam di Ampel. Nah, juga sama demikian kita mengadopsi ya sedikit. Nah, jadi kita fokuskan di situ. Kemudian untuk kitab masih kitab-kitab dasar ya kan, yang penting kewajiban ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf atau akhlak itu juga diajarkan. Maka sudah kewajiban menghafal, kewajiban mempelajari ilmu yang wajib itu sudah terlaksana di pondok. Nah, kemudian di luar kita mengabdi juga kepada masyarakat. Artinya tidak menutup diri hanya untuk pondok atau santri dan santriwati, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat seperti kita berorganisasi, organisasi masyarakat keislaman khususnya seperti di MUI, di pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah, juga kita mengabdi di masyarakat sekitar dengan adanya majelis ta'lim di Masjid Al-Falah setiap subuh Jumat. Nah, jadi kita berpartisipasi dengan masyarakat atau mengisi khutbah di masjid-masjid. Dan ada juga di Stai Darul Ulum Kandangan, itu hanya sekedar kita membantu ya, istilahnya tidak sebagai pekerjaan utama ya, karena diminta dan kebetulan kita ada punya ijazah magister, syarat menjadi dosen ya dengan senang hati lah kalau memang diminta bantuan, itu sebagai pengabdian kita kepada masyarakat. Dan alhamdulillah ya ijazah formal itu kita dapatkan ya berkat Al-Quran juga.
Jadi mulai dari kita sarjana S1 sampai S2 ya alhamdulillah semuanya adalah beasiswa ya dengan berkat Al-Qur'an dan berkat kita mengabdi dengan masyarakat. Nah, jadi kepada anak-anak sekarang yang hafal Al-Quran sudah Masya Allah luar biasa, banyak beasiswa menanti untuk kalian ya. Nah, baik kalian ingin kuliah atau bahkan ingin bekerja apa, bahkan mungkin sudah sekarang ingin jadi aparat polisian, TNI, Polri, itu sudah ada jalur beasiswa. Jadi jangan ragu ya untuk kita membekali diri dengan Al-Quran. Terutama kepada orang tua, kalau ingin masa depan anaknya terjamin, maka bekalilah mereka dengan Al-Quran, terutama dengan hafalan-hafalan Al-Quran. Nah untuk sekarang ini Ustadz, untuk organisasi apa saja jabatan atau yang antum ikuti organisasi khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini Ustadz? Ya kalau organisasi sekarang yang diikuti, jadi kalau untuk organisasi ya awalnya dulu memang tidak tidak istilah kita ingin ikut atau masuk, tetapi rata-rata kebanyakan memang diajak untuk membantu, misalnya seperti di MUI Majelis Ulama Indonesia, jabatan sebagai Ketua Komisi Pendidikan, Kaderisasi dan Pembinaan Seni Budaya Islam. Nah, itu sejak periode yang lalu ya, sejak 2012 sampai sekarang. Nah, kemudian di Forum Komunikasi Pondok Pesantren sebagai wakil ketua, kemudian di Ikatan Pesantren Indonesia sebagai sekretaris, kemudian di IPKAH juga sebagai sekretaris, dan sekarang yang baru lagi ada Jam'iyatul Qurra wal Hufaz Nahdlatul Ulama atau JKHNU, itu dipercaya untuk menjadi ketua ya, untuk mengorganisir para qari Al-Quran, para hafiz Al-Quran, dan lain-lain lah, yang pada intinya organisasi itu untuk kemajuan agama kita, apalagi untuk Al-Quran, dengan senang hati kita ikut membantu ya, selama masih ada kemampuan untuk itu. Jadi jabatan ada ketua, wakil ketua, sekretaris, karena alhamdulillah ya kan, dipercaya oleh sebagian kawan-kawan kita dalam organisasi tidak pernah hanya sekedar nama saja. Artinya betul-betul melaksanakan tugas, betul-betul melaksanakan kewajiban. Tugas kita sebagai apa kita laksanakan, sebagai sekretaris dan sebagainya, tidak hanya sekedar nebeng nama saja ya kan. Kadang-kadang kan sebagian ada organisasi ini ketua ini, sekretaris ini, jabatan ini, tetapi kadang-kadang hanya namanya saja, kerjanya tidak terlihat. Nah kalau tidak, kalau saya alhamdulillah ya, karena memang diberikan amanah, selama punya kemampuan untuk itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan terakhir Ustadz, untuk pada sahabat Al-Quran yang menghafal Al-Quran atau yang bagi pemula menghafal Al-Quran, itu kata-kata motivasi Ustadz, baik yang santri khususnya itu untuk sahabat Al-Quran, kata-kata motivasi Ustadz. Kata motivasi ini apa ya kira-kira? Yang jelas kita hanya mengambil satu hadis Rasulullah yang kan ada jelas di situ dicantumkan, man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Kalau ada salah itu, mudah-mudahan kalau ada salah mungkin dikoreksi nanti. Yang artinya kata Rasulullah, barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran, umum misalnya di situ kita sibuk membacanya, sibuk belajarnya, sibuk menghafalnya, sibuk mengajarnya, pokoknya sibuk-sibuk dalam urusan Al-Quran. Wa dzikri, sibuk dengan berzikir kepada Allah. Karena kesibukannya itu sehingga tidak sampai atau tidak sempat lagi berdoa memohon kepada Allah, maka kata Allah, aku berikan kepada orang itu lebih dari orang-orang yang meminta atau lebih dari orang yang berdoa. Jadi artinya kalau misalnya orang biasa berdoa minta ini minta itu, maka orang yang sibuk dengan Al-Quran justru lebih dulu diberikan oleh Allah, bahkan lebih baik lagi daripada yang diminta oleh orang-orang yang berdoa tadi. Nah, artinya yakin saja kalau kita sibuk dengan Al-Quran tadi, apapun bentuknya, yang penting Al-Quran, yakin Allah Ta'ala pasti akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Jadi Ustadz ya, jagalah Al-Quran maka Al-Quran akan menjagamu, gitu ya Ustadz, baik dari rezeki semuanya ya kan. Yang penting kita mau berkhidmat, mengabdi untuk Al-Quran, menyibukkan diri dengan Al-Quran, insyaallah akan diberikan Allah Ta'ala yang terbaik buat kita.
Nah, itulah sahabat Al-Quran perbincangan kita dari narasumber kita. Terima kasih Ustadz Zulkifli yang telah kira sudinya Iya, hadir di sama-sama. podcast Humas PPT Rodotul Amin. Alhamdulillah. Semoga kita bisa bertemu lagi dan berbincang-bincang ya Ustadz, tanya jawab ya Ustadz ya. Insya Allah. Nah, sahabat Al-Quran itulah experience atau pengalaman beliau, baik ketika beliau masih jadi santri, pengalaman beliau menghafal, dan pengalaman-pengalaman lainnya yang bisa kita jadikan ibrah atau pelajaran untuk kita yang akan datang, baik kita mengikuti langkah jejak beliau, meneladani sifat-sifat dan lain-lainnya. Nah, bagi teman-teman yang baru gabung juga, saya ingatkan kembali untuk kiranya mengikuti atau memfollow atau mengklik Instagram baik untuk pesantren Tahfizul Amin Rodotul Amin Putra maupun Putri. Jangan lupa follow, dan juga saya ingatkan kembali untuk kiranya klik tombol subscribe dan juga komen, kritik dan saran. Nah, untuk acara selanjutnya akan kita kabarkan nantinya dengan siapa kita akan berbincang-bincang, apakah kepada santri ataupun guru-guru yang lainnya. Terima kasih kepada teman-teman sahabat Al-Quran yang telah menyaksikan dan kaum muslimin yang telah menonton juga. Saya selaku host memohon maaf dan undur diri, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.